Sumatera. 11 kata-kata mutiara Syekh Panji Gumilang, kamu suka yang mana? Siapa yang tak kenal Panji Gumilang? Pria kelahiran tanggal 30 Juli tahun 1946 ini mempunyai nama lengkap Abdussalam Rashidi Panji Gumilang. Dia adalah seorang pendidik. Dia juga yang mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia, YPI. Yayasan itu yang kemudian membangun Pondok Pesantren Al-Zaitun pada tanggal 13 Agustus tahun 1996. Selama memimpin Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang sering melontarkan kalimat-kalimat yang menarik, berapi-api dan bahkan sering kontroversial termasuk kata-kata mutiara. Syekh Panji Gumilang sering melontarkan kalimat tentang desa, negara, pendidikan, ketuhanan dan kemanusiaan. Kalimat-kalimat itu sering menjadi kutipan banyak orang, terutama keluarga besar Al-Zaitun. Tapi juga tidak sedikit masyarakat umum yang mengabadikan kalimat-kalimat Panji Gumilang ini menjadi kata-kata mutiara. Nah, inilah ada 11 kutipan dari beberapa pernyataan Panji Gumilang yang sering diabadikan banyak orang. 1. Desa yang tak mau kalah. Dari desa yang sunyi ini, kita ubah suatu paradigma bahwa hanya kotalah yang mampu mewujudkan fasilitas pendidikan yang memadai. Ternyata desa jika ditata dan dimanage dengan amanah dan jujur perkembangannya jauh lebih cepat daripada kota yang tidak berbudaya. 2. Landasan menata negeri. 5 dasar ini harus dimasukkan ke dalam sistem berpikir, sistem berkeyakinan, dan sistem berkelakuan dan berbuat. Bukan hanya nyumpel di otak, bukan hanya gemuruh di dada, tetapi menjadi konkret dalam perbuatan nyata. 3. Falsafah bukan kata-kata mutiara. Tanpa pengalaman yang konkret, falsafah negara tidak berarti apa-apa. Hanya akan menjadi kata-kata mutiara yang kehilangan makna. 4. Perlahan namun pasti. Jangan pernah membanding-bandingkan. Kalau kita berbuat dan terus berkarya dengan apa yang kita miliki pasti akan berhasil. 5. Menuju kalimat yang sama. Bukankah kita sebagai Muslim, ta'alau ila kalimatin sawa. Menuju kepada kalimat yang sama. Lalu dengan yang bukan Muslim, bukankah Rasulullah hidup berdampingan dengan Yahudi dan aman? Lalu dengan Nasrani dan juga aman. Dan bahkan dengan yang belum beragama apapun aman. Panduannya satu frame, piagam Madinah. Jika sudah begitu, tenanglah dunia. 6. Pengorbanan tak terbatas. Ini adalah manifestasi dan bentuk sebuah pengorbanan. Dan pengorbanan kita ini takkan terbatas dengan suatu titik pencapaian. Katakanlah dengan izin Allah kita dapat menyelesaikan proyek pembangunan pendidikan di tempat ini, maka kita akan melangkah ke berbagai tempat sesuai dengan program yang kita tentukan bersama. 7. Prinsip ilahi mengatur negara. Mengatur negara jangan dengan sekuler atau agama. Gunakan prinsip ilahi bahwa tugas pemimpin negara adalah memakmurkan negaranya, mengenyangkan dan mengamankan rakyatnya. Tugas Tuhan dan tugas pemimpin di dunia ini sama, fal yabudu rabbah hadzal bait, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khaufin. Itu tugas pemimpin. 8. Indonesia harus kuat, karena bangsanya cerdas, bajik dan bijak, menguasai sains dan teknologi dan mencintai negaranya. Bangsa yang menguasai sains dan teknologi, bangsa yang sanggup mencintai negaranya dengan penuh tanggung jawab, mampu menciptakan perdamaian masyarakat dan negaranya. Bangsa yang sanggup bergaul dengan bangsa-bangsa lain dengan peradaban yang tinggi. Kita yakin, kesemuanya itu merupakan power suatu bangsa dan keistimewaannya. Dan itu pula yang menjadi ciri utama dan bangsa yang bertakwa kepada Tuhan YME, yang selanjutnya akan menjadi manusia dan bangsanya mulia di sisinya. 9. Hilangnya nikmat lahiriah. Dalam hal ini, harus disikapi dengan positif, agar dengan segala yang terjadi ini, bangsa Indonesia mengusahakan dengan gigih mencari perbaikan. 10. Cintai Tuhan sepenuh hati. Hukum yang terbesar dalam pandangan orang bijak dan bestari mempunyai arti sebuah ungkapan, cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu, yaitu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. 11. Akal kita berpikir dan membicarakan tentang manusia, adalah manusia dengan segala dan keseluruhan sifatnya. Jasmani, intelek, dan jiwa, sebagai satu kesatuan, yang hidupnya ditentukan oleh detak jantungnya, dan bergeraknya diperintah oleh akal hatinya. Dan akal hati ini pula yang membentuk seseorang adalah manusiawi atau hewani. Itulah kutipan-kutipan pernyataan alias kata-kata mutiara Syekh Panji Gumilang, semoga bisa kita renungkan dan kita tangkap maknanya. Sumber, radarcirebon.com